Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erwin Armanda dari kelas Akuntansi Pagi 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulpa Oktapani Nasution, SEMM. Baik, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan itu ada dua. Ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank itu terdiri menjadi 3. Ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Contohnya di sini adalah Bank Indonesia. Yang kedua itu ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan keuangan atau dana yang bersumber dari masyarakat. Contohnya di sini ada Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, itu ada Bank Pengkreditan Rakyat. Adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Terus lembaga keuangan lainnya itu ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua itu ada pasar uang. Pasar uang adalah pihak atau perseorangan untuk meminjam Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak atau perseorangan untuk meminjam dana dengan bunga sebagai imbalannya. Yang ketiga itu ada asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi kepada masyarakat. Contohnya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan menyertakan benda atau surat berharga sebagai jaminannya. Yang kelima itu dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan terhadap perusahaan tersebut. Yang keenam itu adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha berupa pinjaman atau simpanan kepada masyarakat. Yang ketujuh itu ada leasing. Leasing adalah lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Baik, soal nomor 2 itu adalah sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan bank umum itu ada panding. Panding di sini ada simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Itu melalui buku tabungan, kwitansi, kartu ATM, dan slip pembayaran. Sedangkan tabungan deposito, tabungan yang hanya dapat dilakukan penarikan dalam waktu yang telah ditentukan. Tabungan deposito itu ada sertifikat deposito, deposito berjangka, dan deposito on call. Terus ada tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek, biliet giro, atau surat perintah lainnya. Terus itu ada lendingnya di sini itu kredit. Terus ada servis untuk bank umum itu ada transfer, clearing, inkasso, safe deposit box, terus ada kartu ATM, cek wisata atau melakukan pembayaran, dan menerima setoran. Terus untuk di bank pengkreditan rakyat itu ada fundingnya itu hanya ada simpanan tabungan dan simpanan deposito. Terus kalau untuk lendingnya itu sama-sama kredit, sama dengan bank umum tadi. Terus di bank pengkreditan rakyat itu ada larangan-larangannya. Larangan-larangannya adalah 1.
dilarang menerima simpanan giro, terus mengikuti clearing, melakukan jasa asuransi, dan melakukan palas. Terus soal nomor 3 itu ada sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu ada 3. Satu, sumber dana bank yang berasal dari bank itu sendiri. Itu ada setoran modal pemegang saham. Yang kedua ada cadangan-cadangan bank. Yang ketiga ada laba yang belum dibagi. Terus yang kedua itu dana bank yang bersumber dari masyarakat. Itu ada simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Terus yang ketiga adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Itu ada 4. Yang pertama itu kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua yang kedua itu pinjaman antar bank. Yang ketiga itu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang keempat itu ada surat berharga pasar uang. Terus kita masuk kepada soal nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit itu ada 5. Yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada collateral, yang kelima ada condition. Masuk kepada karakter. Karakter itu adalah melihat bagaimana watak atau sikap orang-orang yang diberikan kredit, apakah dapat dipercaya atau tidak. Terus yang kedua capacity, itu melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam berbisnis. Yang ketiga itu capital, melihat bagaimana pengelolaan modal, apakah digunakan secara efektif. Itu dilihat dari laporan keuangannya. Yang keempat itu ada kolateral, itu adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Terus yang kelima ada condition. Condition itu adalah melihat bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, dilihat dari masing-masing dari sektor masing-masing. Terus kita masuk kepada soal nomor 5. Soalnya itu adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Jenis-jenis jasa bank itu ada transfer atau kiriman uang. Yang kedua ada jasa clearing. Jasa clearing itu adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan menawarkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan kepada lembaga clearing. Yang ketiga itu jasa inkaso. Jasa inkaso adalah jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank di luar kota atau di luar negeri. Contohnya begini, ketika kita menerima selembar cek yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang berada di kota Jakarta, kemudian cek tersebut bisa kita cairkan di bank yang berada di kota Tanjung Pinang melalui jasa inkaso. Yang keempat itu ada safe deposit box. Safe deposit box itu adalah tempat penyimpanan dokumen-dokumen berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, obligasi, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Yang kelima itu ada bank card atau kartu ATM. Yang keenam itu ada traveler check atau cek wisata atau cek perjalanan. Yang ketujuh itu ada banknote, itu adalah uang kertal yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang berada di luar negeri. Yang ke-8 itu menerima setoran. Yang ke-9 itu melakukan pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.